Permasalahannya sekarang bukan hanya tentang ibadah haji yang dibatalkan, tapi diapakan sih uang jamaah haji yang sudah terkumpul sejak lama? Dari Kemenak itu yang masuk ke BPKH sebesar 176 miliar 500 juta. Tapi kalau memang ada jemaah yang berkeinginan untuk mengembalikan dana setoran lunasnya, pemerintah siap. Tapi setelah kita kaji lebih mendalam dengan adanya pembatalan, seperti nggak mungkin ada pembatalan, masa masih ada manasik. Tidak ada, sampai hari ini belum ada satu jemaah pun yang minta uangnya kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, akhirnya tadi disepakati hanya sekitar 7,1 miliar saja. Kami mempertimbangkan strategi risk dan return yang optimal tentunya. Kita tahu dana haji ini memiliki prinsip bahwa harus dikelola secara syariah, kemudian yang kedua hati-hati, yang ketiga memiliki nilai manfaat. Yang harus dibayarkan oleh BPKH terhadap proses penyelenggaraan haji. Atas dasar amanat atau mandat yang diberikan seperti itu, maka kami mengelolanya juga mengikuti prinsip-prinsip kehati-hatian, prinsip-prinsip risiko, manajemen risiko yang memadai. Ya kan, termasuk yang lain-lain. Nah, jadi dari beberapa item yang jumlahnya cukup besar itu bisa kita yakinkan Kementerian Agama supaya tidak menagih itu ke BPKH. Amanat yang ditetapkan adanya BPKH ini, kami itu bertanggung jawab untuk menutup subsidi dari pelaksanaan atau penyelenggaraan ibadah haji. BPKH siap untuk melayani dengan catatan jemaah membawa surat permohonan tertulis asli. Catat ya. Jumlah uang yang besar itu selalu menjadi sasaran empuk korupsi. Komisi 8 setujui transfer dana haji 7,1 miliar rupiah dari BPKH ke Kemenak. Komisi 8 DPR menyetujui permintaan Menteri Agama Fahrul Razi agar Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH mentransfer dana haji sebesar 7,1 miliar rupiah. Fahrul mengatakan Kemenak telah menyelenggarakan sejumlah kegiatan terkait pelaksanaan ibadah haji 2021 meski pada akhirnya dibatalkan akibat pandemi COVID-19. Kemenak kata pensiunan tentara ini belum menerima dana dari BPKH. Sebagaimana anggaran operasional haji yang bersumber dari dana APBN pada anggaran operasional BPIH tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi juga terdapat beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan baik untuk haji reguler maupun haji khusus, yakni sebesar 7,1 miliar rupiah. Kata Fahrul dalam rapat bersama Komisi 8 DPR Selasa 7 Juli 2020. Dijelaskan Fahrul kegiatan operasional yang dilaksanakannya yaitu pengadaan dan pengiriman gelang identitas jemaah haji dan cetak buku manasik haji baik untuk ibadah haji reguler maupun khusus. Meliputi penyelenggaraan ibadah haji reguler sebesar 6,6 miliar rupiah dan penyelenggaraan haji khusus sebesar 574 juta rupiah sebutnya. Ketua Komisi 8 Yandri Susanto menyetujui permintaan transfer dana haji tersebut. Sebelumnya BPKH meminta persetujuan DPR untuk mentransfer dana BPIH ke Kemenak. Menyetujui penggunaan nilai manfaat BPKH tahun 2020 untuk anggaran operasional BPIH tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi sebesar 7,1 miliar, kata Yandri. Bertalian dengan itu, Komisi 8 meminta agar pengadaan gelang identitas dan cetak buku manasik haji tidak dianggarkan lagi untuk pelaksanaan ibadah haji 2021. Dengan catatan anggaran untuk pengadaan dan pengiriman gelang identitas jemaah dan cetak buku manasik haji, baik haji reguler maupun haji khusus tidak dianggarkan kembali pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441
Hijriah atau 2021 Masehi, ujar Yandri. Selain itu, Komisi 8 menyetujui realokasi anggaran non-operasional pada Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh atau Ditjen PHU Kemenak sebesar 146,6 miliar. Mata anggaran yang direalokasi meliputi kegiatan-kegiatan yang tidak lagi relevan karena ibadah haji 2020 dibatalkan. Misalnya konsolidasi sistem pemeriksaan dan perlengkapan jemaah haji, pelayanan transportasi udara, dan bimbingan jemaah haji. Realokasi anggaran itu diantaranya akan digunakan dukungan operasional asrama haji yang berdampak pada COVID-19, fasilitas sertifikasi halal bagi UMK, hingga penyelesaian lanjutan penyiapan layanan di Arab Saudi yang berhenti akibat pandemi COVID-19. Menyetujui usulan realokasi anggaran non-operasional lainnya pada program PHU Kementerian Agama tahun anggaran 2020 yang belum direalisasikan sebagai implikasi dari pembatalan pemberangkatan jemaah haji tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi sebesar 146 miliar rupiah. Tutur Yandri. Berikutnya, Komisi 8 menyetujui usulan penambahan anggaran penanganan dampak COVID-19 di pondok pesantren dan lembaga keagamaan Islam sebesar 2,6 triliun rupiah. Komisi 8 pun meminta Menak untuk mengupayakan pemenuhan anggaran sarana prasarana untuk mendukung perjalanan jarak jauh atau online di madrasah. Komisi 8, kata Yandri, dapat memahami penjelasan Menteri Agama mengenai refocusing anggaran madrasah dan pesantren untuk penanggulangan dampak wabah COVID-19. Anggaran itu akan digunakan untuk bantuan operasional kepada 21.173 pesantren, 62.153 madrasah diniyah takmiliyah atau MDT, 112.8 lembaga pendidikan Al-Quran atau LPG, serta bantuan pembelajaran online kepada 14.906 pondok pesantren.